Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atih, haitsu amara Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi, ittaqillah haitsu ma kunta. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada hari yang berbahagia ini, hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari yang dimana ketika seorang hamba berdoa kepada Allah, maka doanya akan dikabulkan. Hiasilah diri kita pada hari ini dan hari-hari selanjutnya dengan pakaian ketakwaan. Bekalilah diri kita dengan nilai-nilai ketakwaan, karena Allah menjelaskan bahwasanya sebaik-baik bekal bagi orang-orang yang beriman ketika bertemu dengan Allah adalah bekal ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini sejak Nabi Adam sampai dengan nabi yang terakhir, bahkan sampai manusia yang terakhir, tidak pernah melakukan kesalahan. Semua makhluk Allah adalah selalu melakukan kesalahan, baik disadari ataupun tidak disadari. Nabi Adam pernah melakukan kesalahan, melanggar aturan Allah. Ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Adam, wala taqrabu hadhihi sajarah, jangan kau dekati pohon ini, ternyata beliau Nabi Adam mendekati pohon tersebut dan memakan buahnya. Nabi Musa pun tak lepas dari kesalahan. Ketika beliau sedang berjalan, didapati dua orang sedang berantem, yaktatilan, dalam sebuah ayat dikatakan. Satu dari golongannya yaitu Bani Israel, yang satu dari kaum Qibti yaitu pengikut Fir'aun. Maka pada saat itu Nabi Musa beristihad membela kaumnya. Kemudian dipukul pengikut dari Fir'aun dan langsung mati seketika itu. Nabi Musa pun menyesal atas apa yang dilakukannya. Nabi kita pun Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah khilaf dalam masalah dakwah, dalam fikih dakwah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Surat yang diturunkan menegur Rasulullah yang ketika itu wajahnya bermuka masam,
ketika datang seorang sahabat yang buta meminta untuk diajarkan tentang Islam. Oleh karena itu, seorang ahli hikmah mengatakan al-insan mahal al-khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya kesalahan dan kelupaan. Itu karakter manusia. Dan setiap kita pun tidak lepas dari itu. Ada di antara kita yang bermaksiat kepada Allah dengan terang-terangan. Ada di antara kita bermaksiat kepada Allah dengan sembunyi-sembunyi. Ada di antara kita bermaksiat kepada Allah dengan tanpa menyadari. Tapi juga ada yang sengaja melakukannya. Maka cara agar kita bisa berhenti dari maksiat dan dosa yang kita lakukan, kita pikirkan tentang dampak dari maksiat yang kita lakukan. Bahwasanya maksiat yang dilakukan seseorang baik kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada manusia memberikan dampak yang dahsyat. Oleh karena itu Ibnu Qayyim dalam bukunya Jawabul Kafi liman sa'ala an dawa'is safi atau dikenal dengan ad-da' wa dawa mengatakan lil ma'asi athar al-qabihah al-madhmumah. Bagi orang yang bermaksiat akan memberikan pengaruh tercela dan pengaruh yang jelek. Al-mudarr lil qulub wal badan fid dunya wal akhirah. Dan juga akan memberikan bahaya dampak negatif pada hatinya, pada badannya, baik ketika di dunia maupun nanti kelak di akhirat. Ini penjelasannya sangat jelas kepada kita. Dan banyak ayat hadis yang mendukung perkataan beliau bahwa sesungguhnya maksiat yang kita lakukan bisa memberikan dampak negatif pada diri kita dan juga pada orang-orang di sekitar kita. Di antara dampak yang kita rasakan secara pribadi dan itu berdampak pada keluarga kita adalah ketika kita bermaksiat kepada Allah, ketika kita melakukan dosa, maka sesungguhnya pada saat itu kita sedang diharamkan oleh Allah untuk mendapatkan rizki. Padahal tugas seorang laki-laki ketika dia sudah menikah ada diperintahkan untuk mencari rizki yang halal dan thayyibah, yang berkah, yang halal, yang baik untuk diberikan pada keluarganya. Tapi karena maksiat yang dilakukannya, karena dosa yang dilakukannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan dirinya untuk mendapatkan rizki. Di dalam kitab Imam Ahmad Al-Musnad dikatakan Rasulullah SAW bersabda, innal abda la yuhram ar-rizq bidhambi yusibu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar mengharamkan seorang hamba untuk mendapatkan rizki karena maksiat yang dilakukannya. Ingat, sesungguhnya orang bertakwa adalah orang-orang yang akan diberikan rizki oleh Allah dari arah yang tidak diduga. Namanya orang bertakwa, dia takut kepada Allah karena at-taqwa wa al-khawf minallah, takut kepada Allah. Sedangkan orang yang bermaksiat, dia tidak takut kepada Allah. Bayangkan ketika kita tidak mendapatkan rizki, apa yang kita akan katakan pada keluarga kita, pada anak-anak kita? Apa yang kita akan berikan buat mereka? Karena itu maksiat yang kita lakukan berdampak atas diri kita dan orang yang ada di sekitar kita. Ada seorang salafun salih berkata, inni la'asillah, sesungguhnya saya benar-benar pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'aradzalika fi huluki dabati wa imrati. Maka dari maksiat yang saya lakukan ada memberikan dampak terhadap perilaku kendaraan saya dan juga perilaku istri saya. Maka kalau misalkan ada yang sudah menikah, pulang ke rumah mendapatkan istrinya rewel, istrinya marah,
istrinya wajahnya nggak menyenangkan dan lain sebagainya yang membuat tidak betah di rumah, jangan kemudian kabur dari rumah. Jangan kemudian marah sama istri. Introspeksi diri. Jangan-jangan ketika kita lagi bekerja, jangan-jangan ketika kita lagi di jalan, kita bermaksiat kepada Allah, lalu Allah memberikan pengaruh pada keluarga kita. Jangan salahkan anak kita nakal, jangan salahkan anak kita bandel, karena itu merupakan gara-gara perbuatan yang kita lakukan. Bahkan ada sebuah kisah di zaman Nabi Musa. Ada seseorang di antara hamba-hamba Allah di zaman Nabi Musa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bermaksiat kepada manusia. Maksiat antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu Nabi Musa dan kaumnya merasakan kesulitan dalam mencari air. Paceklik, susah air seperti yang kita rasakan sekarang ini. Maka kemudian Nabi Musa mengumpulkan pengikutnya, meminta kepada Allah agar diturunkan hujan. Namanya seorang nabi, doanya pasti dikabulkan sama Allah, tapi ketika itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Nabi Musa menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menanyakan kepada Allah kenapa doanya tidak dikabulkan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa sesungguhnya ada di antara orang yang berkumpul denganmu telah bermaksiat kepadaku selama 40 tahun dan belum pernah beristighfar, minta ampun atas maksiatnya. Oleh karena itu saya tidak turunkan hujan. Gara-gara maksiat seorang hamba, yang rugi masyarakat karena kekeringan, kesulitan air. Bahkan hewan-hewan pun, kata Abu Hurairah, akan melaknat orang-orang yang maksiat karena kesulitan yang mereka rasakan juga. Maka kemudian Nabi Musa datang kepada kaumnya, mengabarkan bahwa sesungguhnya ada di antara yang hadir di tengah-tengah kita telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 40 tahun dan tidak pernah bertaubat kepada Allah. Maka tolong maju, minta taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak ada seorang pun yang maju ketika itu. Semua celingak-celinguk, siapa gerangan orang yang melakukan maksiat tersebut, termasuk orang yang maksiat. Ketika dia sadari bahwa sesungguhnya itu ditujukan pada dirinya, dia berkata kepada Allah, ya Allah, ampunlah dosaku, ampunlah maksiatku. Maka detik itu pun turun hujan. Nabi Musa heran ketika itu. Belum ada seorang pun yang maju menyatakan untuk meminta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, sudah turun hujan. Maka Nabi Musa menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menanyakan, kok sudah turun hujan? Belum ada yang maju, belum ada yang mengakui maksiatnya, belum istighfar padamu ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya hambaku itu sudah istighfar ketika kamu meminta untuk maju. Maka detik itu pun aku turunkan hujan. Nabi Musa penasaran dan ingin tahu siapa gerangan laki-laki ini. Maka meminta kepada Allah, ya Allah, siapakah gerangan laki-laki ini? Tentu tujuannya bukan untuk menghina, tapi ingin memuji, bangga dengan orang yang kayak begini, dia istighfar ternyata bisa membantu orang lain. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, dia 40 tahun maksiat kepadaku dan tidak ada seorang pun yang tahu. Apakah perlu saya kasih tahu kepadamu? Ingat, nyasir jamaah sidang Jumat yang berbahagia, maksiat yang kita lakukan dengan Allah jangan sekali-kali kita ceritakan pada orang lain. Cukup itu antara kita dengan Allah. Kita istighfar pada Allah, karena maksiat yang kita lakukan akan berdampak pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan egois. Jangan egois. Ketika kita maksiat memang akan ada dampak pada diri kita, tapi sesungguhnya akan berdampak pada orang-orang, lingkungan, hewan yang ada di sekitar kita. Barakallahu laki wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.